Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asfi Anur Ahlis, mahasiswi Pascasarjana UIN Maliki Malang, semester 1 kelas B. Di sini saya akan menerangkan mata pelajaran studi peradaban Islam dengan tema peradaban Islam pada masa dinasti Bani Umayyah. Sejarah pendirian dinasti Umayyah dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah kepemerintahan Ali melemah. Pada masa pemerintahan Ali yang terakhir, terdapat perpecahan yang menyebabkan kaum muslimin terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah golongan Syiah, yang kedua adalah golongan Khawarij, dan yang terakhir adalah golongan Muawiyah. Sehingga menyebabkan kedudukan Ali semakin melemah dan kedudukan Muawiyah semakin kuat di mata kaum muslimin. Yang kedua adalah runtuhnya kekhalifahan Ali pada tahun 40 Hijriah. Ali bin Abi Thalib terbunuh oleh salah seorang anggota Khawarij. Setelah Ali terbunuh dan Ali meninggal, maka digantikan oleh anaknya yang bernama Hasan. Namun, penduduk Kufah pada saat itu tidak mendukung adanya kekhalifahan Hasan karena jauh berbeda kekhalifahan Hasan dengan ayahnya. Nah, di sini yang mengakibatkan melemahnya kedudukan Hasan, yang menyebabkan kedudukan Hasan melemah dan kedudukan Muawiyah semakin kuat karena banyaknya dukungan dari masyarakat. Yang ketiga adalah pergantian kepemimpinan karena kurangnya dukungan masyarakat pada Khalifah Hasan, sehingga Hasan membuat perjanjian damai dengan Muawiyah agar tidak terjadi pertumpahan darah yang sia-sia. Perjanjian tersebut dapat mempersatukan umat Islam dalam satu kepemimpinan politik, yakni di bawah kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sofyan. Yang terakhir adalah masa kekhalifahan Muawiyah. Dinasti Umayyah merupakan pemerintah kaum muslimin yang berkembang setelah masa Khulafaur Rasyidin yang dimulai pada tahun 41 Hijriah. Keberhasilan Muawiyah dalam mendirikan dinasti Bani Umayyah bukan kemenangan dari perang Siffin ataupun terbunuhnya Ali pada saat itu, melainkan sejak Muawiyah menjadi seorang pemimpin, Muawiyah mempunyai sifat yang sangat bijaksana. Dia memiliki basis rasional yang solid sebagai landasan pembangunan masa depan. Selain itu, dia juga mendapatkan dukungan dari Suriah dan dari keluarga Bani Umayyah sendiri. Dan dia merupakan seorang yang sangat tertib dalam segi administrator dan sangat bijaksana dalam menempatkan para pejabat-pejabatnya serta memiliki kemampuan yang menonjol sebagai seorang negarawan yang sejati. Selanjutnya, pola pemerintahan pada masa Bani Umayyah itu ada beberapa hal. Yang pertama, ibu kota dipindah dari Madinah ke Damaskus. Yang kedua, berubahnya sistem pemerintahan demokrasi menuju sistem pemerintahan monarki hierarkis atau kerajaan turun-menurun. Jadi Muawiyah walaupun telah menyalahi aturan yang seharusnya pemimpin itu dipilih secara demokrasi, namun di kepemimpinan Muawiyah pemimpin itu dirubah menjadi sistem kerajaan atau pemimpin yang secara turun-temurun itu berasal dari kerajaannya. Yang ketiga adalah khalifah yang terkenal fanatik kearabannya. Dan yang terakhir adalah kehidupan keluarga Muawiyah yang berkelimangan harta dan terisolasi dari masyarakat. Nah, organisasi pemerintah Bani Umayyah yang pertama adalah An-Nizam Siyasi atau organisasi politik. Dia memang bijaksana dalam pengembangan organisasi politik. Yang kedua ada An-Nizamul Idari atau organisasi tata usaha negara. Yang ketiga ada Nizamul Harbi atau organisasi pertahanan. Yang keempat ada Nizamul Ma'il atau organisasi keuangan. Dan yang terakhir ada An-Nizamul Qadar atau organisasi kehakiman. Nah, keberhasilan para pemimpin pada masa dinasti Umayyah itu ada beberapa sesosok tokoh dalam keberhasilan Bani Umayyah. Yang pertama adalah Abdul Malik, perbaikan di bidang administrasi. Jadi Abdul Malik ini beliau pandai dalam bidang administrasi dan dia menjadi pelayan umum yang disenggani pada masa itu. Dia memerintahkan penggunaan bahasa Arab sebagai bahasa resmi di setiap kantor pemerintahan.
Nah, sebelum itu bahasa Yunani itu digunakan di Suriah dan bahasa Persia digunakan di Persia. Bahasa Kipti digunakan di Mesir. Setelahnya, bahasa Arab menjadi bahasa resmi setiap kantor pemerintahan. Dan yang kedua ada Abdul Aziz bin Marwan. Beliau ini bisa membuat alat pengukur sungai Nil yang membangun jembatan dan memperluas Masjid Jami Amr bin As. Dan yang ketiga ada Hajjaj bin Yusuf yang melakukan perbaikan sistem irigasi dengan mengalirkan sungai Tigris dan Eufrat ke seluruh pelosok Irak, sehingga kesuburan tanah pertanian terjamin, dan juga ia melarang keras perpindahan orang desa ke kota. Jadi transmigrasi orang desa ke kota itu sangat dilarang keras pada masa Hajjaj bin Yusuf. Kehidupan ekonomi pun dibangun dengan memperbaiki sistem keuangan, alat timbangan, takaran, dan ukuran. Dan yang keempat ada Al-Walid I. Kesejahteraan rakyat mendapat perhatian besar. Ia mengumpulkan anak yatim, memberi mereka jaminan hidup, dan menyediakan guru untuk mengajar bagi orang yang cacat. Ia menyediakan pelayan khusus yang diberi gaji. Jadi Al-Walid ini lebih mengedepankan sisi pendidikan orang-orang atau anak-anak yatim atau orang-orang cacat yang diberi seorang guru, diberi mentor, diberi pengalaman, jadi diberi arahan untuk ke depan. Orang buta diberikan penuntun dan bagi orang lumpuh disediakan perawat. Ia juga mendirikan bangunan khusus untuk orang kusta agar mereka dirawat sesuai dengan persyaratan kesehatan. Yang kelima ada Umar bin Abdul Aziz. Dia membersihkan kalangan keluarga Bani Umayyah, tanah-tanah atau harta yang pernah diberikan kepada orang tertentu, dimasukkannya ke dalam Baitul Mal. Terus yang kedua, melakukan pemecatan terhadap pejabat yang sewenang-wenangnya. Yang ketiga adalah masalah pajak yang dipungut dari orang Nasrani dikurangi. Jizyah atau pajak yang masih dipungut dari orang yang telah masuk Islam di antara mereka dihentikan. Dengan demikian mereka berbondong-bondong masuk Islam. Melakukan perbaikan lahan pertanian, penggalian sumur baru, pembangunan jalan, penyediaan tempat penginapan bagi seorang musafir, memperbanyak masjid, dan sebagainya. Orang sakit mendapat bantuan dari pemerintah. Dinas pos yang sudah dibangun sejak masa Khalifah Muawiyah diperbaiki agar tidak hanya melayani pengiriman surat resmi para gubernur dan pegawai, atau sebaliknya, tetapi juga melayani surat rakyat. Lebih mengedepankan dialog daripada peperangan. Jadi seorang Umar bin Abdul Aziz ini orang yang sangat luar biasa. Selain dia melakukan pembersihan di kalangan keluarga Bani Umayyah untuk masalah tanah dan harta lainnya, dia juga melakukan pemecatan terhadap para pejabat yang bekerja seenaknya sendiri. Dan dia juga mengurus persoalan pajak yang dirasa di dalam Nasrani dikurangi. Terus yang ketiga, dia juga memperbaiki lahan pertanian, lahan penggalian sumur, lahan jalan, dan lain sebagainya. Dia juga orang sakit mendapatkan bantuan dari pemerintah. Nah, urutan Khalifah Umayyah yang pertama adalah Muawiyah I atau Muawiyah ibnu Abdul Sufyan, turun ke Yazid I ibnu Muawiyah, Muawiyah II ibnu Yazid, Marwan I ibnu Hakam, Abdul Malik ibnu Marwan, Al-Walid I ibnu Abdul Malik, Sulaiman atau ibnu Abdul Malik, Umar ibnu Abdul Aziz, Yazid II atau ibnu Abdul Malik, Hisham ibnu Abdul Malik, Al-Walid II atau ibnu Yazid II, Ibrahim atau ibnu Al-Walid II, dan yang terakhir adalah Marwan II atau ibnu Muhammad. Jadi ini urutan Khalifah Umayyah dari tahun 41 Hijriah sampai tahun 127 Hijriah atau 123 Hijriah. Jadi ini urutan Khalifah Bani Umayyah secara turun-temurun. Kemunduran Bani Umayyah sekarang. Setelah Islam berkembang jauh sampai ke Andalusia, Islam berkembang pesat tidak hanya agamanya namun juga orangnya.
Setelah Andalusia ditaklukkan kembali oleh pasukan Kristen, sejumlah besar umat Islam tetap menetap di sana di bawah kekuasaan politik Kristen. Penguasa Kristen pada awalnya bahkan sangat tergantung pada penduduk Muslim yang menjalankan berbagai fungsi di tengah masyarakat sesuai keahliannya, seperti pegawai pemerintah, penasehat, pengumpul pajak, petani, seniman, dan berbagai keahlian lainnya. Sebagai imbalan, mereka diperbolehkan untuk mengamalkan agamanya menggunakan bahasa Arab dan mengikuti kebiasaan yang sudah menjadi kultur masyarakat setempat. Nah, untuk waktu yang sangat panjang, Islam merupakan penguasa Kristen adalah musuh yang sangat besar. Pada saat yang sama adalah sumber utama kebudayaan material dan intelektual. Perlakuan tegas baru dimulai atau diambil oleh penguasa Kristen ketika ketergantungan umat Islam atau umat Muslim telah hilang, yakni setelah abad 7 atau 13. Pada tahap inilah trademark reconquest, yakni pengusiran atau pemaksaan pindah agama mulai berlangsung. Penting diingatkan bahwa peristiwa perintah pemusnahan semua buku berbahasa Arab yang sering dikutip terjadi pada paruh kedua abad ke-10 di bawah pemerintah Raja Philip II. Jauh setelah itu umat Islam hilang dari tanah Andalusia karena umat Islam mengalami pengusiran pada saat itu, dikarenakan umat Islam secara paksa dituntut untuk memeluk agama Kristen. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.